Selamat pagi dok, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4A. Kali ini kami akan membahas tentang teknik operasi pimosis dan parapimosis dengan dosen pengampu Dr. Hewan Igusti Ngurasudisma MSI dengan anggota kelompok baik Nurita Anugrah NIM 1806, Teresia Ene NIM 18022, Nilu Dewi Kustiantari NIM 18025, dan Margarita Dea NIM 18029. Next. Latar belakang dari teknik operasi pimosis dan parapimosis. Untuk pimosis, pimosis adalah kondisi di mana kulit yang melingkupi kepala penis atau gland penis tidak bisa ditarik ke belakang untuk membuka seluruh bagian kepala penis. Preputium terdiri dari dua lapis, bagian dalam dan luar, sehingga dapat ditarik ke depan dan belakang pada batang penis. Pada pimosis, lapisan bagian dalam preputium melekat pada gland penis. Selanjutnya, untuk parapimosis adalah suatu kondisi di mana preputium penis yang diretraksi sampai di sulcus coronarium tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula dan timbul jeratan pada penis di belakang sulcus coronarius. Parapimosis atau pembekakan yang sangat nyeri pada preputium bagian distal dari pimotic ring. Seiring waktu, gangguan aliran vena dan limfatik ke penis menjadi terbendung dan semakin membengkak. Dengan berjalannya proses pembengkakan, suplai darah menjadi berkurang dan dapat menyebabkan terjadinya infark atau nekrosis penis, gangren, bahkan atau amputasi. Next. Pembahasan yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada terminologi, kedua indikasi, ketiga anestesi, keempat preoperasi, kelima operasi, dan keenam pasca operasi. Next. Selanjutnya, terminologi. Terminologi dari pimosis adalah suatu keadaan di mana ujung preputium atau kulit luar penis mengalami penyempitan, sehingga tidak dapat ditarik ke arah proksimal atau bawah melewati gland penis atau kepala penis yang biasanya dapat mengakibatkan obstruksi air seni. Untuk terminologi dari parapimosis adalah ketidakmampuan untuk menarik kembali penis ke dalam selubung atau preputium. Kulit preputium setelah ditarik ke belakang batang penis tidak dapat dikembalikan ke posisi semula atau ke depan batang penis, sehingga penis menjadi terjepit. Next. Nah, selanjutnya indikasi dari operasi pimosis dan parapimosis. Yang pertama, ada kelainan bawaan sejak lahir atau kongenital. Kedua, tumor. Ketiga, pimosis atau parapimosis kronis. Keempat, hewan mengalami kesulitan saat urinasi. Kelima, ereksi terus-menerus. Keenam, luka dan infeksi di daerah penis. Ketujuh, kelumpuhan otot retraktor penis dan os penis yang rusak. Next. Ini merupakan contoh gambar, yang gambar 1 merupakan pimosis, gambar 2 merupakan parapimosis. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu anestesi. Anestesi yang digunakan pada operasi pimosis dan parapimosis adalah anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi lokal digunakan apabila pasien dapat direstrain dengan baik, sedangkan anestesi umum digunakan apabila pasien tidak bisa direstrain dengan baik. Dosis dan penggunaan obat anestesi juga sangat beragam jenisnya, sesuai dengan berat badan, jenis pasien, dosis anjuran, dosis sediaan, dan faktor lainnya. Sebelum dilakukannya operasi, hewan dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam untuk puasa makan dan 6 jam untuk puasa minum. Pada pelaksanaan anestesi umum, 10 menit setelah hewan disuntikan obat premedikasi atropi sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram untuk anjing secara intramuskular, dilakukan penyuntikan kembali zilasin dengan dosis 0,15 mg per kilogram dan ketamin, atau bisa juga menggunakan kombinasi ketamin hidroklorida 10 mg per kilogram dengan campuran diazepam 0,5 mg per kilogram sebagai obat untuk anestesi. Sedangkan pada anestesi lokal, anestesi dilakukan dengan menyuntikkan 2,5 ml lidokain 1-2% secara subkutan pada preputium. Next. Selanjutnya yaitu preoperasi. Sebelum dilakukannya operasi, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu persiapan alat dan bahan, persiapan ruang operasi, persiapan hewan dan
persiapan operator. Next. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama penggunaan alat dan bahan dalam melakukan operasi phimosis dan parafimosis adalah kebersihan, sterilitas, dan kondisi alat. Alat dan bahan yang digunakan tersebut harus dipertahankan sterilitasnya sampai proses operasi selesai dan segera dibersihkan setelah selesai digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam operasi ini yaitu kain drap, alat bedah minor, needle, spike, tampon, asa steril, alkohol 70%, aquades, benang jahit, cairan infus, glove, dan juga masker. Sedangkan obat-obatan yang digunakan meliputi obat premedikasi seperti atropin sulfat, obat anestesi zilasin dan juga ketamin, iodin tinctur 3%, dan antibiotik. Yang kedua yaitu persiapan ruang operasi. Sebelum digunakan, ruang operasi harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan disinfektan. Meja operasi didesinfeksi dengan menggunakan alkohol 70% dan dipastikan penerangan di dalam ruangan tersebut harus cukup memadai. Next. Selanjutnya yaitu persiapan hewan atau pasien. Sebelum dioperasi, pastikan hewan berada dalam kondisi yang normal. Lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik seperti pengisian sinyalmen, pengukuran berat badan, umur, pulsus, frekuensi nafas, suhu tubuh, dan juga pemeriksaan sistem tubuh lainnya. Jika diperlukan, dapat juga dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa sistem dalam tubuh hewan tersebut berfungsi secara normal. Pencukuran rambut dilakukan sebelum masuk ke ruang operasi. Hewan yang sehat akan dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam untuk puasa makan dan 6 jam untuk puasa minum. Yang terakhir yaitu persiapan operator. Sebelum melakukan operasi, baik operator maupun kooperator harus terlebih dahulu melepas semua aksesoris yang dapat mengganggu jalannya operasi. Tangan operator dan kooperator harus steril dalam melakukan operasi untuk menghindari adanya infeksi bawaan dari luar tubuh hewan. Tangan dicuci dari telapak tangan hingga mencapai siku dengan menggunakan air bersih dan juga sabun. Operator dan kooperator juga harus memakai baju operasi, glove, masker, dan juga penutup kepala. Adapun kompetensi yang harus dimiliki operator dan kooperator sebelum melakukan tindakan operasi phimosis dan parafimosis yaitu harus siap secara pengetahuan, keterampilan, fisik, dan juga mental. Next. Next. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, di mana di sini kami akan membahas mengenai teknik operasi phimosis. Pada gambar yang tersedia, itu terlihat kulit nekrotik di sekitar lubang preputial kecil, dan pengumpulan urin yang parah dari lubang preputial serta penis tidak dapat dikeluarkan. Adapun teknik operasi phimosis yang pertama adalah insisi. Insisi ini dilakukan untuk memperbesar diameter lubang preputium. Teknik operasi yang kedua adalah menghilangkan kulit rapuh eritematosa di sekitar lubang preputium. Biasanya ukurannya itu 3-5 mm. Pada gambar yang tersedia, kulit nekrotik di sekitar lubang preputium dan mukosa preputial yang berlebihan dihilangkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu masih mengenai dengan teknik operasi phimosis. Teknik yang ketiga itu mukosa penis yang tepat di belakang gland penis dan preputium dipertautkan dengan jahitan simple interrupted dengan benang non-absorbable. Ini akan membuat gland penis berada di luar preputium secara permanen. Pada gambar yang ada, mukosa preputial disambungkan dengan tepi kulit yang diinsisi menggunakan jahitan terputus sederhana. Yang selanjutnya kami akan membahas tentang teknik operasi parafimosis. Yang pertama, penis dibersihkan dengan lembut. Jika diperlukan, kompres es juga diterapkan untuk mengurangi pembekakan pada penis. Teknik operasi yang kedua adalah melakukan insisi untuk pelepasan ketegangan. Teknik ini digunakan untuk segera meredakan ketegangan melingkar pada batang penis dengan memperbesar lubang preputial di sepanjang batas pensalnya. Yang ketiga, kemudian mengembalikan posisi penis ke dalam selubung preputial, lalu menjahit pada ujung selubung preputial dengan menggunakan simple interrupted agar tetap dalam posisi normalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk teknik operasi parafimosis,
Ini merupakan gambarnya, yaitu sayatan pelepas ketegangan dari lubang peripheral di sepanjang batas ventralnya. Nah, ini merupakan gambarnya. Next. Kemudian selanjutnya adalah pasca operasi. Nah, untuk pasca operasi sendiri, yang harus dilakukan adalah yang pertama pembersihan luka operasi yang dilakukan secara rutin menggunakan betadine dan ditutup menggunakan kasa. Kemudian hewan dikandangkan dan dipasangkan Elizabeth collar serta diberikan suntikan antibiotik. Kemudian pantau selalu urinasi hewan. Next. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah phimosis adalah keadaan di mana kulit penis atau preputium melekat pada bagian kepala penis atau glans dan mengakibatkan tersumbatnya lubang saluran air seni sehingga hewan menjadi kesulitan dan kesakitan saat kencing. Kemudian, paraphimosis merupakan kebalikan dari phimosis, di mana kulit preputium setelah ditarik ke belakang batang penis, preputium tidak dapat dikembalikan ke posisi semula, sehingga penis menjadi terjepit. Nah, anestesi yang digunakan bisa lokal maupun umum, sesuai keadaan. Prinsip teknik operasinya kurang lebih sama, yaitu bagaimana mengembalikan penis ke keadaan yang semula dan tidak menimbulkan kesakitan. Pada kasus phimosis dilakukan dengan cara menjepit preputium dan bagian di belakang gland penis menjadi satu. Dan pada paraphimosis dengan cara menghilangkan sebabnya agar penis bisa kembali ke dalam preputium. Next. Untuk sarannya, sebaiknya pada tindakan operasi dilakukan sesuai dengan SOP. Hal ini bertujuan agar memperbesar persentase keberhasilan pembedahan dan juga mempercepat proses penyembuhan. Begitu pula perawatan pasca operasi luka. Pasca operasi, luka tempat jahitan harus dijaga kebersihannya. Next. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu menggunakan 4 jurnal internasional yang bisa dilihat pada layar. Next. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan.